Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua selalu dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat ya. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang wabah pandemi COVID-19. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Ada Aisyah Gabriel, Hadir, Bu. Adisti Rizky, Hadir. Gantari Agusti. Hadir, Bu. Alhamdulillah ada semuanya ya. Sebelum Ibu jelaskan, ada yang tahu apa sih COVID-19 itu? Saya tahu, Bu. Silakan Adisti. COVID-19 itu penyakit yang dapat menyebabkan gangguan pada pernapasan dan radang paru-paru. Baik, terima kasih. Bagus sekali penyampaiannya. Nah, betul yang dikatakan Adisti, COVID-19 adalah penyakit yang dapat menyebabkan gangguan pernafasan dan juga radang paru-paru. Nah, penyakit ini disebabkan oleh infeksi Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Gejala klinis yang muncul sangat beragam, mulai dari seperti gejala flu biasa seperti batuk, pilek, nyeri tenggorokan, nyeri otot, dan juga nyeri kepala. Sampai yang berkomplikasi berat seperti pneumonia atau sepsis yang mengakibatkan gejala batuk dengan lendir, sesak nafas, nyeri di dada saat bernafas atau batuk, dan juga demam tinggi. Nah, cara penularan COVID-19 ini melalui droplet, saluran pernapasan, dan kontak dekat dengan penderita. Droplet merupakan partikel kecil dari mulut penderita yang dapat mengandung virus penyakit yang dihasilkan pada saat batuk, bersin, dan juga berbicara. Droplet dapat melewati sampai jarak tertentu, biasanya 1 meter. Nah, droplet biasa menempel di pakaian atau benda di sekitar penderita pada saat batuk, bersin, dan juga berbicara. Oleh karena itu, orang yang sedang sakit diwajibkan untuk menggunakan masker untuk mencegah penyebaran droplet. Nah, adapun upaya yang dapat dilakukan untuk meredakan gejala infeksi corona ini, yakni memperbanyak istirahat, memperbanyak asupan cairan tubuh, minum obat pereda nyeri untuk mengurangi rasa sakit, demam, dan juga batuk. Maka penting sekali ya anak-anak kita menjaga kesehatan kita dari memakai masker dan juga sering mencuci tangan. Dan selanjutnya ada penting juga kita mengonsumsi vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, kalau tidak ada yang dipertanyakan, selanjutnya Ibu akan mengajak kalian untuk bermain peran. Nah, peran pertama itu sebagai mahasiswa, yakni diperankan oleh Gantari. Yang kedua sebagai petugas medis diperankan oleh Aisyah. Yang ketiga sebagai masyarakat diperankan oleh Adisti. Nah, jadi kalian berdiskusi dan mengutarakan pendapat kalian tentang COVID-19 sesuai dengan peran kalian masing-masing. Ibu beri 10 menit untuk kalian mencari informasi tentang peran yang sudah Ibu bagi tadi ya. Baik, Bu. Ya, Bu. Baik anak-anak, waktunya sudah selesai. Siapa yang ingin menyampaikan pendapat terlebih dahulu? Jadi yang pertama boleh Gantari, silakan disampaikan pendapatnya. Baik, Bu. Saya menurut pendapat dari peran yang saya dapat yaitu mahasiswa. Jadi pandangan dan peran dari mahasiswa tentang COVID ini sendiri yaitu sebenarnya mahasiswa memiliki peran penting dalam menyebarkan kesadaran tentang
tata cara pencegahan COVID-19. Mereka dapat melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sekitar mengenai kebersihan, protokol kesehatan, dan pentingnya vaksinisasi. Mahasiswa juga dituntut untuk memikul tanggung jawab moral terhadap diri sendiri dan masyarakat di masa yang akan mendatang. Selain itu, mereka juga harus berperan sosial dengan perilaku yang bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Selama pandemi, mahasiswa menghadapi perubahan dalam metode pembelajaran, yaitu terutama pada pembelajaran secara online kan, tidak bertatap muka. Jadi menjadi norma baru bagi mahasiswa sendiri yang dituntut harus tetap produktif di lingkungan yang mengharuskan untuk tetap di rumah saja. Jadi pembelajaran pun juga ada yang menganggap efektif dan ada pun juga yang menganggap tidak efektif karena kurang tidak bisa menerima materi dengan secara online karena lebih mudah menerima secara tatap muka langsung dengan melihat dan mendengar secara langsung. Jadi itu ada pun tantangan bagi mahasiswa untuk tetap belajar di rumah. Terus sebagai mahasiswa khawatir terhadap dampak pandemi, yaitu pada prospek kerja karena semakin mencutnya prospek kerja. Namun ada juga yang percaya bahwa vaksinisasi dapat mengatasi wabah ini. Peran dalam penanggulangan bagi mahasiswa dapat membantu dalam penanggulangan COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan dan berkontribusi melalui edukasi serta pemantauan. Terima kasih. Baik, terima kasih penyampaiannya. Sangat bagus sekali ya Gantari. Selanjutnya, boleh Aisyah untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, Bu. Jadi menurut saya dampak pandemi COVID-19, di sini saya mendapatkan bagian tenaga medis. Di sini ada sisi positif dan negatif dari dampak COVID-19 bagi tenaga medis. Salah satunya diantaranya dampak negatifnya yaitu resiko kesehatan. Tenaga medis sangat beresiko tinggi terpapar COVID-19 dan beban kerja berlebihan. Lonjakan COVID-19 menyebabkan banyak tenaga medis yang harus bekerja lembur dalam menangani pasien, sehingga menyebabkan kelelahan mental dan emosional, dan juga kekerasan dan stigma. Tenaga medis di beberapa tempat mengalami stigma dari masyarakat yang takut tertular COVID-19. Jadi, beberapa tenaga medis dikucilkan oleh warga. Dan juga kekurangan APD dan peralatan dan gangguan keseimbangan dalam kehidupan kerja. Dan beberapa dampak positifnya yaitu meningkatkan apresiasi masyarakat karena telah membantu berkontribusi dalam menolong dalam COVID-19, mengembangkan diri dan profesionalisme, solidaritas dan kerjasama antara anggota yang satu dan yang lain, meningkatkan teknologi kesehatan, serta kebijakan yang lebih berpihak pada tenaga medis untuk mengutamakan bagi yang terkena COVID-19. Oke, terima kasih Aisyah. Yang terakhir, Cici, bisa disampaikan pendapatnya. Baik, sebelumnya ini beberapa dampak dari peran seorang masyarakat. Ada beberapa, yaitu sosial dan psikologis. Contohnya itu pemisahan keluarga, berbagai perubahan lainnya itu umumnya dianggap penting, jadi kurang diperhatikan. Itu psikologis, kecemasan, kesedihan, melukai diri sendiri. Untuk ekonomi itu contohnya penurunan kegiatan perdagangan, industri, dan juga pariwisata. Aktivitas masyarakat juga terbatas sehingga berdampak pada lemahnya dukungan sosial antar masyarakat. Untuk kehidupan itu kegiatan belajar mengajar jadi daring, terus sulitnya akses kesehatan masyarakat, dan juga perubahan fungsi sosial. Kepala rumah tangga jadi kehilangan pekerjaan. Begitu, Ibu.
Oke, terima kasih anak-anak sudah disampaikan argumen-argumennya. Nah, Ibu akan menyampaikan dan menyimpulkan dari berbagai pandangan bahwa mahasiswa tenaga medis mungkin lebih menerima terhadap vaksinasi COVID-19 karena pengetahuan dan pemahaman mereka tentang keamanan dan keefektifan vaksin. Sementara itu, masyarakat umum mungkin memiliki beragam pendapat tentang vaksin, termasuk kekhawatiran akan efek samping dan keamanannya. Nah, dalam sosial dan ekonomi, keduanya menyadari bahwa pandemi telah memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan sosial dan ekonomi. Mahasiswa tenaga medis mungkin lebih dampak langsung pada sistem kesehatan dan pasien, sementara masyarakat umum mungkin lebih fokus pada dampak ekonomi dan sosial di tingkat individu dan komunitas. Nah, dalam pendidikan baik mahasiswa, tenaga medis maupun masyarakat umum menyadari pentingnya pendidikan dan kesadaran tentang COVID-19. Ini termasuk memahami cara penularan, gejalanya, dan langkah-langkah penyegah yang dapat dilakukan. Untuk kesimpulannya, dalam menghadapi pandemi ini, edukasi, kesadaran, dan kerjasama antar masyarakat, mahasiswa, tenaga medis, dan juga pemerintah sangat penting untuk mengendalikan penyebaran COVID-19. Semoga kita semua dapat bersama-sama melawan pandemi ini dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Nah, demikian pertemuan kita tentang materi pandemi COVID-19. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.